Welcome to Bobo di mobil, guys. Ada pemandangan bagus nih, mangrove. Wah, kita di pinggir laut, pinggir jalan juga. Ini jalan lintas Sumbawa Besar menuju Bima. Jadi hari ini hari Sabtu. Jadi sebenarnya rencananya kita ke Pulau Moyo. Cuma ke Pulau Moyo itu ternyata not as easy and accessible as maybe we thought. Jadi kalau mau ke Pulau Moyo itu perahunya cuma satu kali dari kota Sumbawa Besar ke Pulau Moyo, itu setiap harinya siang-siang antara jam 11 atau jam 12 gitu. Kita harus nunggu standby karena cuma satu kali trip. Kalau ketinggalan ya udah nunggu besok lagi. Terus nggak ada yang balik ke Sumbawa Besar di hari yang sama. Jadi kita harus nginep di Pulau Moyo. Nah, baliknya itu besoknya itu perahu sekitar jam 7 pagi. Udah satu doang perahunya. Itu kalau mau naik public boat. Kalau kita searching di Google harusnya 50.000, tapi kemarin aku mampir ke pelabuhannya, Pelabuhan Muara Kali. Di sana dibilangin 75.000. Ya, mungkin mukanya muka muka turis, nggak tahu juga ya. Anyway, nah terus ditawarin naik perahu charter. Perahu charter itu 1 juta, bisa pulang pergi di hari yang sama. Jadi bebas suka-suka kita. Nah 1 juta pulang pergi lumayan juga ya. Dibagi berdua, Alvin seorang 500-500 berarti. Terus hari ini kan Sabtu. Mau balik bolak-balik, mau nginep, jatuhnya weekend. Jadi kita pikir di sana air terjun Mata Jitunya mungkin rame ya, mau foto-foto, mau video juga mungkin nggak leluasa. Jadi kita skip dulu, nggak mau maksain weekend maksa ke Pulau Moyo. Jadi kita lanjut mau nyebrang ke NTT, kita mau ke Labuan Bajo. Nah ini nyetirnya dari Sumbawa Besar ke Bima itu kurang lebih 6 jam. Dan sepi gini jalanannya nggak ada apa-apa. Nah gitu aja. Untungnya pemandangan bagus karena menyusuri pinggir pantai. Jadi kita bisa relax sebentar. Begitu ada Alfamart atau Indomaret melipir, jajan dingin-dingin, ngemil-ngemil sendiri karena nggak ada resto-resto atau gimana juga sih. Siang ini supir akap nyetir sendiri karena kenek di belakang. Pak Kenek. Halo. Lagi ngapain dia di belakang? Lagi ngedit-ngedit. Oh, ngedit-ngedit. Oke. Yuk kita lanjut lagi ya. Kami udah nyetir dari jam 9 pagi sampai hampir jam 12, jadi hampir 3 jam. Tapi perjalanan masih jauh, menuju ke Bima itu masih 220 kilo dari sini. Dari mangrove ini ya. Rutenya itu melewati Dompu. Dompu yang aku baca-baca itu ada susu kuda liar. Moga-moga bisa dapat ya susu kuda liar ya. Nah, ini Dompu tuh daerah sini. Sebenarnya kalau mau seru lagi, kita bisa naik nih ke Gunung Tambora. Kita lihat deh ntar di jalan gimana ya. Kalau di Dompu menyenangkan, terus kita bisa explore Tambora juga. Itu kita bisa nambah 1 malam di sana. Sebelum sampai ke Pelabuhan Sape nih. Ini di Bima. Ini yang buat nyebrang ke Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo. NTT ya. Gitulah kurang lebih. Ini penyeberangannya cukup panjang. Dia cuma ada pagi doang, sehari sekali. Jadi jam 7 pagi kita sudah harus ada di Pelabuhan Sape karena kapalnya jam 9 pagi, dan itu kapal 8 jam nyebrang ke Labuan Bajo. Begitulah kurang lebih rencana kita. Jadi masih belum fix nih dari sini, dari Dompu, apakah kita akan ke Gunung Tambora atau apakah kita akan langsung ke Bima. Kita nyetir mesti hati-hati guys, jangan ngebut karena ada beberapa bagian jalan yang rusak. Mostly sih mulus ya. Sopir akap ngantuk, minta bikinin kopi sama kenek. Buka warung dulu. Buka warung ya? Wah, langsung buka warung dia.
Go lah. Ada cangkir. Iya. Buka jendela dong. Oke. Gede sedikit nggak apa-apa. Ya, gede aja. Ya, ada orang di sini nggak apa-apa. Sisi itu juga buka sedikit. Ya, oke. Sekarang cari kopi. Shangmian. Coconut coffee, the transparent at the back. Yeah. Nah, cup. Kopinya udah jadi, bikinan Alvin. Mantap ini, keneknya nggak ada duanya. Kita nepi nih di bawah puun. Ngadem dulu sebentar, biar nggak ngantuk ya. Kita berhenti lagi sebentar guys, menikmati tiupan angin yang segar. Cuacanya cukup hangat siang ini, cerah sekali. Tapi Gunung Tamboranya agak ketutupan awan. Kelihatan ya, itu tinggi banget. Ketutupan awan. Nah, ada gunung kecil sebelahnya. Perjalanan masih panjang, guys. Pantainya cukup cantik sebenarnya. Kita bisa aja turun, main-main air. Cuma sayangnya ada orang-orang yang suka piknik di sini tapi meninggalkan jejak nih. Banyak sampah plastiknya, sayang banget ya. Coba kalau pada bawa mie instan atau apa, sampah-sampah makanan, minuman itu dibawa pulang deh, buang di tempat sampah masing-masing. Jadi pemandangannya indah. Berhenti lagi kita, perjalanan panjang sekali. Jadi harus rileks sedikit, lempeng-lempengin kaki sekaligus menikmati pemandangan. Ini kayaknya banyak banget daun bawang. Dan dari tadi papasan sama pickup-pickup yang bawa bawang merah. Bawang merahnya, wih cakep, bulut-bulut, gendut-gendut. Di sini penghasil bawang rupanya. Nah itu tuh ada bawang merah banyak di sebelah kiri lagi dijemur. Kita nggak jadi ke Tambora guys, karena barusan cek di YouTube ternyata aksesnya itu masih off-road banget. Jadi kita skip. Kita langsung lanjut aja ke Bima. Berhenti sebentar. Stretching dulu otot-otot, udah pada kaku. Sambil nikmatin pemandangan nih. Cakep banget ya. Gile gunung-gunungnya, sawahnya. Amazing. Dalam perjalanan kita nemuin beberapa hal lucu nih. Kayak misalnya ini nih, penumpang itu naik ke mobil pickup. Banyak juga yang duduk di atapnya bus. Yang kayak gini anak Jakarta nggak lihat nih. Terus yang unik juga, di jalan itu kita harus hati-hati karena banyak ternak-ternak yang melintas aja, nyelonong aja di tengah jalan. Ada kambing lah, ada ayam lah, ada sapi lah, dogi, ada monyet lah. Kami nyetir siang-siang aja ngerem beberapa kali. Apalagi kalau malam-malam harus lebih hati-hati, takutnya nggak gitu kelihatan kan. Kadang-kadang surprise-nya bukan ternak nih, kayak gini nih, tiba-tiba ada roda. Terus banyak juga truk-truk yang muatannya tuh kayak 2,5 kali lipatnya tinggi si truk itu sendiri. Jadi kalau kayak gini aku nggak berani deket-deket, takutnya dia kan jalannya oleng-oleng tuh. Nanti kalau dia kenapa-kenapa, repot kita kalau terlalu deket. Hal unik lainnya adalah banyak kendaraan bermotor roda 2 yang nggak pakai plat nomor. Wah ini kalau di Jakarta nggak bisa nih. Sore-sore menjelang sunset, kami melewati airportnya Bima. Nah Bima ini termasuk kota utama juga di Pulau Sumbawa. Menjelang masuk ke kota Bima, kita akan melewati pantai-pantai, tempat masyarakat bersantai sore-sore. Juga ada jualan seafood, ikan bakar, dan lain-lain, makanan lesehan gitu. Terus kotanya itu
Pokoknya hidup deh, hidup banget, jauh lebih hidup daripada Sumbawa Besar. Padahal Sumbawa Besar capital city-nya. Cuma ini Bima jauh lebih rame sih. Karena sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk bermalam di Bima. Lalu pagi-pagi besok jam 5 pagi, mulai lagi perjalanan menuju ke Sape. Kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam lah menuju ke Sape. Hai, selamat pagi. Kita on the way ke Labuan Bajo nih, mau nyebrang. Masih lanjut perjalanan dari kemarin. Dari Sumbawa Besar menuju ke Pelabuhan Sape. Jadi dari baratnya Pulau Sumbawa ke timurnya Pulau Sumbawa. Kalau menurut GPS dari Sumbawa Besar ke Pelabuhan Sape itu 6 jam. Tapi jangan percaya mentah-mentah guys, karena kita nggak bisa ngebut di sini. Jalanannya curly, belok-beloknya. Beloknya, wih, lihat sendiri deh. Kayak gini nih. Lumayan ya. Terus kita sering banget papasan sama kambing, sapi, ayam, dan mereka itu tidak takut sama mobil. Jadi kita yang mesti ngerem karena mereka santuy aja di jalan. Kita berangkat dari Bima tadi karena semalam udah keburu gelap. Kita istirahat dulu di Bima. Jam 5 pagi kita berangkat dari Bima. Harapannya jam 7 kita sudah sampai ke Pelabuhan Sape guys. Kenapa nggak boleh telat, mesti pagi-pagi? Karena kapalnya cuma ada 1 dalam sehari. Jadi kalau kita ketinggalan ini kapal jam 9 pagi, besok harus balik lagi. Harus nginep lagi deh di Bima. Nah tuh ada kera. Tuh di jalan kita banyak menemui ada monyet ya, ada monyet, ada anjing, kadang-kadang ada kuda. Cuma paling banyak sih kambing, ayam, sapi. Dan mereka itu kayak bebas aja berkeliaran di jalan raya. Jadi nyetirnya mesti pelan-pelan, nggak bisa ngebut-ngebut guys. Nah sama belokan-belokannya nih, jadi harus fokus terus. Kalau ngantuk jangan dipaksa, mendingan istirahat dulu. Terus mesti hati-hati juga, beberapa jalan itu ada lubang yang lumayan dalam. Jadi kalau ngebut kan bannya bisa rusak gitu. Yuk kita lanjut dulu nyetirnya guys. Nanti ketemu lagi di pelabuhan ya.